Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah. Ayo sini, ayo. Gempa yang terakhir ini, gempa 6,4 skala Richter ini, di mana pertama informasi dari BMKG tidak berpotensi tsunami. Yang kedua, adanya warga yang mengungsi dari lokasi yang mereka tinggal di desa pantai, mengungsi di daerah yang lebih tinggi. Ada beberapa gedung yang retak-retak, baik itu gedung sekolah di Sematalu maupun puskesmas. Lebih lengkapnya data ada di BPBD Kabupaten. Gempa guncang Jakarta, Depok hingga Tangsel. Gempa dirasakan oleh sejumlah warga di Jabodetabek pada Jumat sekitar pukul 16.03 waktu Indonesia Barat. Gempa terasa cukup besar selama beberapa menit. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengonfirmasi aktivitas gempa sore ini. BMKG menyebutkan gempa berkekuatan magnitudo 6,7 terjadi pada pukul 16.41 waktu Indonesia Barat. Sumber gempa berasal dari 52 km barat daya Sumur, Banten dengan kedalaman 10 km. BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kompas.com merasakan goncangan cukup kuat terjadi sore tadi. Gempa kencang banget, ada semenit kali lumayan lama, ucap Diamanti, warga Depok, Jawa Barat. Dian Maharani juga merasakan goncangan yang cukup kuat. Ketika itu dia sedang bersama bayinya yang sedang duduk. Boncor anakku sampai goyang sendiri, ucap warga Pamulang, Tangerang Selatan. Ini gempa Banten guncangan Jakarta, Icap, warga Cisau, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan ketika itu dia dan keluarga hendak menaiki mobil, namun mendadak mobil bergoyang cukup kencang. Baru nyalain mesin, mobil goyang kayak ada yang goyangin, ucap dia. Tak hanya di Depok, Kompas.com juga mencatat gempa kali ini terasa di sekitar Jabodetabek. Warganet langsung melaporkan aktivitas gempa di wilayah mereka masing-masing melalui jejaring Twitter. Saat ini cuitan soal gempa menempati trending topik nomor 1. Beberapa warganet membagikan pula video kerumunan orang berduyun-duyun keluar dari gedung perkantoran di Jakarta saat gempa terjadi. Gempa berkekuatan magnitudo 5,5. Gempa kembali terasa di DKI Jakarta. Berdasarkan data Ina News, gempa berkekuatan magnitudo 5,5 terjadi di Bayah, Banten. Gempa magnitudo 5,5 kedalaman 10 km pukul 17.10 menit 45 detik waktu Indonesia Barat. Koordinat 7,48 lintang selatan 105,92 bujur timur. Tidak berpotensi tsunami. Guncangan gempa terasa di gedung tinggi di Jakarta Selatan. Belum ada informasi lengkap terkait di mana saja gempa terasa hingga dampaknya. Berikut penjelasan skala MMI untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Skala MMI 1, getaran gempa bumi tidak terasa. Skala MMI 2, getaran gempa bumi dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda yang tergantung mulai bergoyang. Skala MMI 3, getaran gempa bumi terasa nyata di dalam rumah. Skala MMI 4, benda di dalam rumah seperti gerabah bisa saja jatuh dan pecah. Jendela pintu rumah berderik, dinding rumah berbunyi. Saat gempa terjadi di siang hari, getaran juga dirasakan oleh sebagian orang di luar rumah. Skala MMI 5, getaran gempa bumi dirasakan oleh banyak warga. Orang-orang terbangun, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang. Bandul lonceng dapat berhenti. Skala MMI 6, getaran gempa bumi oleh semua penduduk. Banyak masyarakat yang terkejut dan lari keluar rumah. Plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak. Kerusakan tersebut termasuk kerusakan ringan. Skala MMI 7, getaran gempa bumi membuat setiap orang keluar rumah. Kerusakan ringan terjadi pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Bangunan dengan konstruksi kurang baik retak-retak bahkan hancur, cerobong asap pecah. Orang-orang naik kendaraan juga ikut merasakan gempa bumi. Skala MMI 8, kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat. Bangunan dengan konstruksi yang kurang baik mulai retak-retak. Dinding dapat lepas dari rangka rumah. Cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh, air menjadi keruh. Skala MMI 9, kerusakan pada bangunan yang konstruksinya kuat. Rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak retak, rumah tampak agak berpindah dari pendamainya, pipa-pipa di dalam rumah putus. Skala MMI 10,
Bangunan yang terbuat dari kayu kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah, rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. Skala MMI 11. Bangunan-bangunan tinggal sedikit yang tetap berdiri, jembatan rusak, pipa di dalam tanah tidak dapat dipakai sama sekali, tanah terbelah dan rel melengkung sekali. Skala MMI 12. Bangunan hancur, tidak tersisa gelombang terlihat pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap, benda-benda terlempar keluar ke udara. Sesar baribis dan ancaman gempa yang mengepung Jakarta dan sekitarnya. Jakarta Bogor perlu bersiap-siap menghadapi potensi ancaman gempa. Data sejarah juga menunjukkan kota ini sudah berulang kali mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengharuskannya untuk bersiaga terhadap ancaman berikutnya. Dikutip dari Kompas.id, penelitian terbaru yang dipublikasikan di Scientific Reports Nature hari Kamis menambah bukti ancaman gempa yang mengepung Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, penelitian yang ditulis Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Sriwidiantoro dan tim ini menunjukkan bahwa sesar baribis jalur patahan di selatan Jakarta aktif dan menyimpan ancaman besar. Sesar baribis ini terletak di bagian utara Pulau Jawa, membentang dari Kabupaten Purwakarta sampai perbukitan Baribis di Kabupaten Majalengka. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Daryono menjelaskan mengenai adanya sesar aktif baribis yang membentang di selatan Jakarta.